Swakelola. Kayaknya kalau tujuannya udah diiniin ya sama Pak Dokter Faruragi. Nah, saya mau iniin aja deh. Mana ya? Wait. Oh iya. Kalau secara garis besar dari beberapa pengadaan barang jasa itu, yang paling sering dilaksanakan adalah tipe 1. Tipe 1. Sebenarnya pengadaan barang jasa secara swakelola ini sudah by name by address. Artinya apa? Ketika kita menulis di DPA maupun di DIPA itu udah, kalau misalnya nih tipe 4 itu kita udah ngasih tahu, oh ini nanti tipe 4 dengan Pokmas apa. Kita udah tahu sejak tahapan awal, tahapan perencanaan pun kita sudah tahu. Sehingga nggak lagi-lagi di saat pelaksanaan kita bingung. Wah ini anggarannya ada sekian miliar, tapi ternyata Pokmasnya nggak ada gitu. Atau ormasnya baru dibikin. Nah, hal-hal yang kayak gitu-gitu sebaiknya dihindari gitu kan. Kalau apalagi ya yang mendasar ya dalam hal swakelola ini, yang sering disalahartikan. Oh ya, belanja ATK. Jadi ada yang nanya, misalnya mau memasukkan ke dalam aplikasi RUP gitu kan ya. Apakah misalnya ATK itu swakelola atau Makmin itu swakelola? Nah, sampai saya tanya dulu, Ibu kalau makan minum rapat kantor itu masak sendiri terus ngajakin staf-staf di kantor buat masak-masak terus atau snacknya dibikin sendiri gitu? Ternyata enggak juga, ternyata pesan juga. Berarti sebenarnya di dalam swakelola pun ada penyedia. Jadi penyedia di dalam swakelola pun sekarang sudah diakomodir oleh aplikasi RUP. Iya Pak Rangga, nggak apa-apa. Kepencet katanya, iya. Swakelola ini pun kalau dibilang mudah, nggak mudah juga. Kalau dibilang susah, nggak juga susah gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teoritis itu simple. Secara teoritis ya, simple aja. Apa yang penting kita tahu 4W 1H. Bukan 4 wife 1 husband ya. Bukan 4 istri 1 suami, bukan. Tapi 4W itu what? Apa sih swakelola itu? Nah, tadi kan udah kita tahu tuh cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri. Nah, oleh KAPD lain, Ormas maupun Pokmas. What? Who? What? Who? Nah, sekarang who? Siapa yang ngerjakan? Nah, tadi udah disebutin. Why? Kenapa sih kita jadi memilih swakelola? Nah, itu yang di mana ya? Yang di slide yang tadi. Why-nya. Nah, why? Karena penyedia nggak minat, untungnya dikit. Tapi apakah di dalam swakelola nggak boleh ambil untung? Kalau paket di dalamnya adalah penyedia yang membantu swakelola itu, misal kita beli sesuatu, boleh di dalamnya ada keuntungan. Tapi kalau kita bikin rapat Makmin, terus kita minta sama yang penyedianya, tolong dong ini rapatnya harganya diguletin 35.000 gitu. Padahal kita beli sama dia misalnya 25.000 makannya. Nah, yang kayak gitu nggak boleh. Yang kayak gitu namanya mengambil keuntungan di dalam kesempitan. Tapi itu sering ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang untuk ya gitulah. Ya kita sama-sama paham-paham aja deh. Terus sama nggak sih swakelola sama penyedia? Sama. Berawal dari mana? Berawal dari
identifikasi kebutuhan. Swakelola ini identik dengan apa sih output yang mau dicapai, apa sih yang ingin kita capai gitu loh. Jadi misalnya kita ingin mencapai, dalam misalnya saya adalah sebuah dinas yang ngurusin diklat. Oh berarti saya harus outputnya misalnya 100 orang ikut diklat K3 misalnya. Kan yang paling rame sekarang K3 ya. Atau diklat PPK harus ada 15 orang yang lulus misalnya. Nah, itu lebih ke output. Terus what, why, who, when, kapan. Nah, kapan ketika kita merasa dengan menggunakan swakelola ini jadi lebih efisien. Walaupun sebenarnya kita melihat efisien itu nggak mesti dari duitnya. Bisa jadi dengan keefektifan sebuah acara. Kalau ternyata lebih efektif misalnya dengan pihak, misalnya kayak milih, oh saya pilih LPKN aja nih. Nah, yang kayak gitu berarti kita sudah memilah sejak awal. Oh, ini saya mau ngelakuin sama LPKN aja nih, misalnya diklatnya. Atau, oh enggak deh, saya panggil aja narasumbernya. Narasumbernya yang dipanggil, makminnya pesan, ATK pesan, sisanya kita laksanakan di aula kita pribadi misalnya. Nah, yang seperti itu tuh ya bisa sejak perencanaan. Hanya apa tadi? How, bagaimana? Nah, karena swakelola ini ada 4 ya kan? Karena ada 4. Jadi ya pasti Bapak Ibu udah hafal ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Bedanya kalau Bapak Ibu dari ngikutin Perpres dari 54, nggak ada yang tipe Pokmas, tapi sekarang ada bertambah menjadi 4 tipe menjadi Pokmas, Ormas, terus Pokmas. Kalau dulu kan digabung 3 itu. Nah, apa sih syaratnya ketika mereka itu mau jadi apa teh? Syaratnya mau jadi penyelenggara Ormas. Nah, kalau tipe 1 itu punya sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Kalau di tempat saya nih, contohnya itu ada namanya yang udah sukses itu namanya BOC, Bina Marga On Call. Jadi ketika masyarakat melaporkan Bapak Ibu ke PU gitu, Pak Ibu tinggal telepon, ini ada jalan yang rusak atau ada jembatan rusak, maka 2 kali 24 jam akan direspon untuk perbaikan. Nah, untuk direspon untuk perbaikan dengan swakelola tipe 1. Nah, di sini nama kerennya sih Bina Marga On Call ya, BOC. Sampai ada Instagramnya juga itu. Ada Instagram, ada nomor telepon yang memang bisa dihubungi. Nah, jadi memang udah jalan gitu. Itu yang swakelola tipe 1. Kalau swakelola tipe 2 ini, persyaratan penyelenggaranya itu si tim pelaksananya itu kan KLPD lain. Dia punya kemampuan teknis. Nah, untuk menyediakan barang jasa yang diswakelolakan. Bisa oleh KLPD yang punya tusi yang sesuai. Apa tuh tusi? Tugas dan fungsi. Jadi misalnya rumah sakit mau kerjasama dengan lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup untuk apa? Untuk membersihkan limbah lingkungan. Nah, itu bisa kerjasama. Namanya swakelola tipe 2. Atau bisa juga Badan Layanan Umum atau perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri itu kayak Bapeda gitu ya kan. Kayak Bapeda sama misalnya dengan universitas apa gitu, universitas negeri ataupun swasta. Nah, sejak awal mau tipe 2, 3 maupun 4 tuh sejak awal kita udah ada yang namanya MOU. Baru nanti kemudian dilanjutkan dengan berkontrak. Oke,
Ada pertanyaan Pak Wayan ya. Bener kan Bapak ya, bukan Ibu ya. Bagaimana penetapan pajak PPN untuk biaya pembelian bahan atau material dalam swakelola? Juga PPh untuk honorarium tenaga ahli dalam swakelola. Kalau untuk PPN dalam pembelian ya kan, PPN tetap berlaku 10%. Nah, tapi kadang bendahara karena dia menggunakan undang-undang gitu kan, ngerasa lebih kuat gitu dari sisi undang-undang, dia bendahara wajib mengambil pajak. Ketika ada kalimat mengambil pajak, bendahara itu nggak cuma ngambil PPN, dia juga ngambil PPh. Jadi ibaratnya nih, harga sebuah pulpen misalnya 10.000, udah dikasih PPN 10% berapa? 1.000 ya? 1.000. Udah dikasih PPN tuh 1.000, jadi 11.000. Dia motong lagi. Nah, si penyedia itu nggak nerima 10.000, enggak, langsung dipotong PPh 1,5% kalau nggak salah. Dipotong 1.500 ya, pokoknya 9.800 sekian lah pokoknya. Nggak genap 10.000. Sedangkan misalnya nih, kita tuh beneran beli ke apa ya, toko-toko ATK gitu, ya 10.000 ya 10.000. Mereka nggak mungkin jualan pulpen harganya 9.845 tuh nggak mungkin gitu. Cuman ya kenyataannya ketika di bendahara itu pasti dipotong PPh. Jadi sebenarnya penyedia itu kena pajak 2 kali gitu kan. Kalau honorarium tenaga ahli dalam swakelola ya pasti dipotong pajak. Kayak PPh. Jadi ditanyain dulu honor si tenaga ahlinya ada NPWP enggak? Kalau ada NPWP, potongannya itu beda sama yang nggak ada. Nggak ada itu kalau nggak salah 4%, yang ada itu berapa ya? Saya nggak hafal sih sebenarnya. Soalnya kalau misalnya ini nerima gitu, amplopnya ditutup, jadi nggak ketahuan. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Jam-jam segini udaranya di sini apa ya? Mau hujan jadi sejuk adem gitu, jadi rada-rada ngantuk nih. Jadi kalau Bapak Ibu biar nggak ngantuk, kita diskusi aja, jadi angkat aja tangannya atau kirimlah di kolom question, nggak apa-apa. Saya lanjut ya ke persyaratan penyelenggara swakelola tipe 3. Ini kadang-kadang dipikir itu adalah nggak apa-apa deh, yang penting ormas. Padahal ormas tersebut harus berbadan hukum. Nggak bisa yang dia sekedar, kita yuk bikin ormas yuk, tuh ada pengadaan soal, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu jadi ormas, nggak bisa. Ada hal-hal yang bahkan dibikin di dalam Perlem 8 LKPP itu, ada NPWP-nya, struktur organisasi, anggaran dasar, punya bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa yang diadakan. Jadi misalnya nih, swakelola tipe 3 itu misalnya nih, kita Kementerian Agama nih mau mengadakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Nah, yang bisa digandeng itu ormas yang punya kemampuan dalam baca tulis Al-Quran. Tapi misalnya kita mau menggandeng misalnya Kementerian Pariwisata menggandeng KONI untuk acara SEA Games atau PON. Nah, itu kalau KONI itu kita suruh bikin gedung olahraga, itu nggak pas. Nggak pasnya apa? Karena dia bukan bidangnya. Dengan ADART atau pengesahan ormas. Artinya kalau KONI itu tujuannya kan kalau kita minta dia itu untuk ngurusin atlet, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya kita suruh minta, tolong dong bangunin gedung gitu, nggak bisa. Gitu ya kan? Bahkan nih, punya neraca keuangan yang udah diaudit 3 tahun terakhir. Nah, jadi sebagai ormas pun ya yang beneran ormas, nggak bisa ormas abal-abal. Nah, kalau untuk swakelola tipe 4, nah, jadi untuk penyelenggara swakelola tipe 4 ini, kelihatannya lebih dikit ya syaratnya.
cuman 5. Kalau yang organisasi masyarakat itu ada 9. Nah, kalau yang tipe 4 ini yang penting apa? Punya pengukuhan, surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Kelompok masyarakat artinya kepala desa pun bisa mengeluarkan, oh ini loh kita punya kelompok masyarakat, kelompok tani misalnya. Nah, karena lebih sederhana, yang penting punya struktur organisasi, ada ART, punya sekretariat, dan punya kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Sering tuh, biasanya banyak yang nanyain itu, katanya yang sering bermasalah itu tipe 4 katanya. Ya, kenapa jadi bermasalah? Karena itu tadi, Pokmas itu dibuat ketika anggarannya baru ada. Jadi anggarannya ada dulu, Pokmasnya dibikin, udah nggak tahu deh gimana pelaksananya. Padahal seharusnya adalah Pokmas itu bisa mengusulkan atau memberikan proposal gitu ya kan. Atau bisa juga anggaran itu dari PAKPA-nya yang memberikan anggaran. Nah, dari situ nanti anggaran tersebut nanti digelontorkan ke Pokmas tersebut. Jadi ketika kegiatan tersebut berjalan, sebelum kegiatan itu berjalan pun mereka sebenarnya sudah megang uangnya gitu. Nah, ketika di tengah-tengah misalnya apa ya, contoh enak itu sebenarnya kalau ngasih tahu ini sih. Contohnya tuh gini nih, apa sih judulnya, Serasi, Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Nah, itu tuh duit misalnya dari Kementerian Pertanian tuh cair dulu ke Pokmas. Duitnya itu misalnya berapa ya? 1 miliar misalnya ya. 1 miliar. Terus nanti Pokmas yang petani-petani kelompok masyarakat tani tadi itu bikin mereka, misalnya mereka melaksanakan, misalnya output dari kegiatan tersebut adalah Sungai Serasi, Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Serasi, rawa dan sungai apa ya? Ya pokoknya gitu deh, ada petaninya. Jadi petaninya nanti menggarap lahan, sudah duitnya cair, petani menggarap lahan. Jadi misalnya 1 hektar itu dia nerima duitnya misalnya 10 juta misalnya. 10 juta itu di dalamnya sudah ada yang jelas anggaran yang detail. Misalnya beli bensin untuk hand traktor misalnya. Upah mereka hariannya berapa, untuk beli bibit, dan lain sebagainya, itu udah tercatat dengan sangat detail. Jadi mereka tuh nggak bisa yang ibaratnya apa ya, mau markup juga nggak bisa mereka, karena emang udah apa ya, udah tercantum di dalam situ. Nah, terus kayak gimana nanti outputnya ini bisa nggak dilaporkan, dievaluasi? Bisa dilaporkan dan dievaluasi. Artinya apa? Masyarakat itu nantinya, misalnya outputnya adalah 1000 hektar. Ternyata yang kita bisa garap, yang ternyata bisa digarap oleh para petani itu cuman 900 hektar. Yang 100 hektar nggak bisa dikerjain karena ada permasalahan, misalnya hujan yang terus-menerus, misalnya. Atau ya hujan yang terus-menerus, kemudian banjir. Nah, ketika hal yang terjadi seperti itu, uang yang tadi udah dicairkan itu pasti ada lebihan kan. Nah, itu uangnya apa ya, kayak di transfer balik kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara teori, ya saya bilang lagi, secara teori swakelola ini gampang. Tapi kalau saat dilaksanakan sebenarnya susah, sedep-sedep susah gitu. Karena kita sebagai PPK akan terasa lebih berat. Kenapa? Kita merencanakan, kita mikirkan, terus nanti udah gitu nganggarkan, terus nanti kita kalau swakelola tipe 3-4 kita yang ngawasi juga gitu kan. Wah, sebenarnya kerjanya berat kalau jadi PPK itu. Kita balik ke slide ya.
Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyain? Ini tadi udah ya, tujuan, kegiatan, anggap udah aja ya. RUP, kalau ini sih, ini contoh RUP yang berdasarkan surat edaran LKPP. Itu minimal ada inilah. Tapi pasti udah dijelasin kan kemarin ya. Kita udah tipe-tipe, udah. Ada yang angkat tangan, ini beneran nanya ya? Silakan kalau mau nanya nggak apa-apa. Pak Rangga, beneran mau diskusi? Saya memastikan dulu nih, angkat tangan soalnya. Nanti Mbak Sofi aja ya yang ngaturin Halo ya. Pak Rangga. Halo Pak Rangga, udah dibuka mikrofonnya Pak. Kalau nggak respon nih Bu Siti Mu'arofah. Halo Bu Siti Ya, Mu'arofah, sudah dibuka mikrofonnya Ibu. saya izin ngambil minum bentar ya. Saya haus, bentar aja. Boleh. Halo Bu Siti Mu'arofah. Saya sambil minum ya Bapak Ibu ya. Mungkin kepencet Bu, dilanjut aja materinya. Oke ya, saya lanjut aja ya. Saya ini aja deh, diskusi aja. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu udah apa ya, udah pakar lah dalam hal ini, sebenarnya udah sering aja dikerjakan gitu. Cuman kita nggak terdokumentasi dengan rapi sebenarnya. Karena sebenarnya dari semua swakelola, nggak cuma swakelola sih, sebenarnya kita pengadaan barang jasa itu mau swakelola mau penyedia ya dua-duanya itu bakalan tetap didokumentasikan. Tim-tim yang menetapkan, saya rasa udah jelas ya. Sebelum lanjut ke yang tipe 34 ya, saya iniin deh sedikit tentang yang tipe 1. Di sini kan ada nih kalimatnya, tenaga ahli nggak boleh melebihi 50%. Artinya ketika ada tim penyelenggara swaklola itu ada 10 orang, maka tenaga ahli itu bolehnya 4 orang. Kalau 5 orang, ya jadinya tipe 2. Kalau 6 orang sampai 10 orang, ya udah jadiin aja konsultan sekalian, kan tenaga ahli. Jadi sekalian aja dijadiin penyedia melalui jasa apa ya, konsultan. Terus kenapa sih di dalam apa ya, di dalam ini ada PJPHP, ada PPHP? Ya karena di dalam pengadaan barang jasa yang melalui swaklola ini tetap ada pengadaan barang jasa di dalamnya. Jadi emang tetap akan diserah terimakan gitu. Nah, kalau untuk yang tipe 2, jadi sejak tipe 2, 3 sampai 4 itu akan selalu diawali MOU. MOU itu kesepakatan kerjasama. Jadi kalau kita tahun depan mau ngadain swaklola, itu sejak sekarang kita udah mempersiapkan MOU-nya, anggarannya, sama siapa kita ber-MOU-nya gitu kan. Kayak misalnya saya nih sama LPKN itu MOU-nya duluan, tapi kontraknya nanti dihubungin Mbak Sofi misalnya, ngabarin lewat WA. Nah, kayak gitu kontraknya. Tapi MOU-nya sejak kapan? Sejak kapan ya? Udah ada Pak Andi ngasih tahu, oh Mbak Mutiara nanti kalau ada ini tolong diisi gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh secara simpelnya tuh gitu sih. Jadi kita kasih tahu dulu, nanti ya tolong ya misalnya diisi gitu. Nanti
berkontraknya ditindaklanjuti itu ya dengan SK maupun surat penunjukan sebagai narasumber misalnya. Di dalam kontrak maupun kontrak swakalola ini ya, di dalamnya itu memang ada hal-hal yang bisa dibikinkan kontrak terpisah. Manakala ada hal-hal yang kita ternyata kegiatan tersebut nggak cukup dengan kontrak biasa gitu kan. Kalau kita sudah MOU itu secara garis besar. Tapi ketika kontraknya itu lebih jelas. Misalnya nanti ngajar swakalola. Nah, kayak gitu kontraknya tuh lebih jelas. Atau nanti misalnya kayak Pak Aji, nanti ngajar SOP misalnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Kalau konsepnya 2, 3, 4 itu sebenarnya sama. Kalau konsepnya tuh bisa. Nah, kalau di tipe yang 4 nih, yang menentukan tim-tim itu kan dari pimpinan Pokmas. Nah, dari pimpinan Pokmas itu ada beberapa tim di dalamnya, tim persiapan, pelaksana, ada tim pengawas. Sebelum saya baca pertanyaannya Pak Wayan Suardana, wah bagus nih pertanyaannya nih. Makasih Pak pertanyaannya. Bentar ya Pak, sebelum masuk situ, mumpung saya ingat. Jadi sebenarnya gini, kalau pengadaan barang jasa yang melalui penyedia itu ada nilai-nilainya ya kan? Ada nilai-nilainya, mana ya? Nah, ada nilai-nilainya seperti ini. Nah, pertanyaannya, swakalola itu pakai nilai enggak? Enggak. Jadi sebenarnya swakalola itu tidak berbatas nilai. Misalnya gini, di dalam DPA itu kita tulis, ya kan, 1 miliar kegiatan diklat. Ya itu swakalola. Total kegiatannya itu adalah swakalola. Tapi ketika di dalamnya ada penyedia, maka berlakulah yang ini di dalam Perpres ini. Yang kalau pakai bukti pembelian itu 10 juta, kwitansi itu sampai dengan 50 juta, SPK itu sekian sampai sekian. Nah, kayak gitu. Oke ya. Balik ke pertanyaan. Swakalola tipe 4, apakah misalnya kelompok adat atau kelompok profesi di masyarakat dikukuhkan pejabat berwenang, apakah penguasa wilayah atau OPD terkait keormasan? Apakah lembaga di bawah pemerintahan desa seperti LPM dan BPD? Pak, apaan Pak LPM dan BPD Pak? Bank Pembangunan Daerah, saya tahunya BPD Pak. Diketik aja Pak. Atau saya buka deh, biar nggak susah-susah ngetik. Pak Wayan, boleh ya kita diskusi ya Pak Wayan? Ini maksudnya apa ya Pak Wayan yang LPM ini Pak? Halo Pak Wayan. Ya. Mikrofonnya udah dibuka Pak Wayan, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Sofi. Iya. Ya, izin saya untuk memperjelas pemahaman saya sebetulnya. Saya juga sempat di desa. LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat, Mbak. Oh, oke. Dulu waktu Orde Baru LKMD lah. Dulu. Nah, kalau BPD Badan Permusyawaratan Desa, DPR-nya desa lah gitu. Dia membuat legislasi dan sebagai pengawas pemerintahan desa. Nah, ini apakah diperbolehkan atau masuk kategori Pokmas nggak dia? Oke, ya. Baik, makasih Pak pertanyaannya. Nah, jadi Pokmas ini dikukuhkan pejabat berwenang nggak, ya kan? Nah, kalau dia memenuhi kelima, 1,
surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, berarti dia udah bisa jadi Pokmas, Pak. Ya kan? Karena kenapa? Karena aturan mengenai tipe 4 ini, Pak, luwes, maksudnya luwes. Ini beda dengan yang swaklola tipe 3. Coba perhatikan swaklola tipe 3 nih. Ini kan persyaratan penyelenggara swaklola tipe 3. 1, 6, sampai 6. Nah, ketika di poin 8 itu kan pakai poin dan ya. Nah, kalau di tipe 4, nah ini ada di poin 4 itu dan garis miring atau. Artinya, ketika penyelenggara swaklola tipe 4 ini memiliki salah satu dari 5 ini, maka dia bisa dimasukkan sebagai kategori kelompok masyarakat. Nah, tapi kembali lagi, kita dalam hal memilih kelompok masyarakat, kita juga harus, kalau menurut saya sih, nggak sekedar dikasih surat pengukuhan, nggak sekedar punya struktur organisasi, yang paling penting menurut saya malah yang poin 5. Dia punya kemampuan nggak sih untuk menyediakan atau mengerjakan, seandainya kita menunjuk dia cuma punya surat pengukuhan tapi ternyata dia nggak punya kemampuan. Nah, bagaimana cara kita mempertanggungjawabkannya gitu loh? Ya kan?